A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Shalatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa barik salim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga semuanya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini ibu-ibu yang bersemangat semuanya ya di maulid ini. Ini ibu-ibu apa teteh-teteh ini? Mak-mak apa teteh-teteh ini? Ini nih umur 19, 21 di sini ya. Oh, kelihatan ini. Putrinya baik, alhamdulillah. Tentu yang kita sama-sama hormati di sini para masyaikh ya, para asatizah yang sudah hadir di sini, para pimpinan tokoh ya, ada Pak Lurah, ada Pak Ketua DKM, wah ada Pak ini juga dari mana ini Pak, wah, alhamdulillah ini lengkap semuanya. Ini sangat menggembirakan ya ketika kita ini di maulid ini hadir semua para tokoh-tokoh, para pimpinan semuanya, tokoh masyarakat, ibu-ibu semuanya ini alhamdulillah, alhamdulillah. Ya karena kalau kita bicara mungkin kembali ke 15 tahun yang lalu mungkin ya, ini nih masalah-masalah maulid ini sepi ya, kurang apa namanya, kurang antusias dari masyarakat. Ya, waktu saya kecil rame. Kalau waktu saya masih kecil rame. Ya, setiap maulid itu kita bahkan banyak acara seperti 17-an kalau zaman dulu. Ya, banyak acara-acara di kompleks-kompleks ya, di mana-mana. Tapi kemudian mulai apa namanya, maulid ini mungkin banyak orang-orang yang sudah dulu itu kurang paham lagi sebetulnya apa, dan ada juga banyak orang yang waktu dulu apa namanya ya, agak tidak mau masuk ke dalam memperingati maulid itu karena banyak hal yang waktu dulu sempat disampaikan tidak ada contoh lah dan lain-lain. Tetapi setelah kemudian 5 tahun terakhir ini ya, atau 10 tahun terakhir ini, alhamdulillah kita kembali lagi bergelora setiap ada maulid ya, karena ini bentuk syiar. Karena saya betul-betul gembira sekali melihat antusias ibu-ibu semua nih, teteh-teteh yang hadir di sini. Coba bayangkan, Allahu Akbar, kalau ibu-ibunya sudah antusias seperti ini, bayangkan apa yang akan disampaikan mereka kepada anak-anak mereka. Betul nggak? Iya nggak? Dulu ya, kakek saya, nah ini kakek saya, kalau maulid ini beliau bercerita sebagaimana berjanji tadi. Sebetulnya kalau berjanji kita dengarkan full, itu kisah ya, nazom. Apa nazom itu? Apa sih? Bukan sajak, puisi ya, puisi nazom itu. Jadi kata-kata yang indah yang mengisahkan bagaimana sirah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karenanya betapa setiap maulid penting sekali ibu-ibu, ayah-ayah di sini untuk menyampaikan kepada anak-anaknya sebetulnya kenapa kita harus kemudian di maulid ini ya membicarakan banyak hal tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Nah ini penting sekali. Karena apa? Karena coba
Saya lihat di sini, wah, alhamdulillahnya ada adik-adik di belakangnya. Iya, remaja-remaja, ya. Ini alhamdulillah nih, kalau ini masih remaja ya, walaupun jenggotan. Masih remaja aja ya. Karena apa? Hari ini kenyataannya apa? Kalau kita tanya sama anak-anak kita, siapa idola mereka? Ya, mereka akan lebih kenal yang namanya Cristiano Ronaldo, betul nggak? Messi, mereka akan lebih kenal. Atau yang sekarang siapa ya? Bellingham. Oh, saya juga tahu tuh pemain bola zaman sekarang tuh, ya. Atau superhero seperti Iron Man, ya. Ada apa lagi tuh? Batman, Superman gitu. Tapi kalau kita sampaikan saja, misalnya dari sahabat misalnya, ya, tahu nggak Abdurrahman bin Auf itu siapa? Apa kekuatan superhero-nya? Ya kan? Apa keutamaannya dari Abdurrahman bin Auf? Apa keutamaannya dari Utsman bin Affan misalnya? Apa keutamaan dari sahabat-sahabat, ya? Misalnya Khalid bin Walid misalnya, Salman Al-Farisi misalnya. Nah, ini kan sesuatu yang kalau nggak disampaikan sama ibu-ibu, kalau nggak disampaikan sama ayah-ayah di rumah, siapa yang mau menyampaikan ini? Betul nggak? Karenanya penting sekali ketika maulid, ya, kita temanya di rumah, dari rumah dulu. Kan dari anfasakum wa ahlikum nar, ya. Dari rumah dulu, temanya adalah mulai masuk ke tema bagaimana kita mengisahkan, ya, Rasulullah SAW beserta para sahabat, sirahnya seperti apa gitu, ya. Dan pada setiap maulid ini kalau bisa, dari setiap rumah mulailah kita mengingatkan kembali tentang permasalahan inti. Mengingat Rasulullah itu apa? Apa tugasnya Rasulullah SAW diturunkan ke dunia ini? Ke dunia ini apa tugasnya? Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Nah ini nih, ini saatnya kita kembali mengingatkan mulai dari rumah bagaimana sesungguhnya akhlak itu harus dibiasakan. Nah ini kita mulai masuk ke tema, ya. Begini, saat ini sangat mengkhawatirkan. Ini saya dikasih temanya tuh, keteladanan Nabi Muhammad, ya, apa ini, membangun karakter generasi muda. Ini temanya nih dari panitia nih Pak. Hari ini kalau kita lihat bagaimana, kalau saya tanya sama semuanya permasalahan karakter bangsa Indonesia, udah pada senyum-senyum bapak-bapak. Karakter, coba. Kemarin sepak bola Aceh lawan apa? Ketawa bapak-bapak, kali ada yang nonton ya. Aceh lawan Sulawesi apa? Tiba-tiba wasitnya dipukul. Sepak bola itu kan membangun sportivitas, betul nggak? Membangun sportivitas. Jadi karakter sportif itu karakter yang seperti apa? Yang harus dibangun, karenanya diadakanlah pertandingan sepak bola. Betul. Sebetulnya pertandingan sepak bola itu kalau kita lihat filosofi intinya bukan untuk kalah dan menang, bukan. Betul apa? Sepak bola ini untuk kalah menang atau bukan? Bukan, ini permainan yang dibentuk, dibangun agar supaya semua pemain-pemainnya itu belajar sportivitas, betul nggak? Kan olahraga intinya itu, supaya kita sportif, ya kan? Yang kalah jangan sombong, yang menang jangan sedih, betul nggak? Jangan patah semangat, bisa menerima segala sesuatu kekalahan dan bisa juga kemudian lapangan kemenangan. Nah, itu kan sepak bola, itu nggak? Olahraga. Nah, tetapi kalau seandainya kemarin tiba-tiba terjadi
banyak sekali insiden, malah jadi berantem. Ini sepak bola buat apa? Belum lagi kita bicara pendidikan. Waduh, ini ya Allah ya Rabb. Saya ini S1 Ekonomi Syariah, S2 Pendidikan Agama Islam, S3 Pendidikan Agama Islam. Bicara tentang karakter. Setiap kita bicara karakter sedih langsung. Kenapa? Lihat pembulian. Bully di mana-mana. Setiap ada penerimaan siswa baru, setiap ada pembulian. Dan bulinya sekarang udah kelewat batas, ya, kelewat batas bulinya itu. Sampai kalau kita lihat bukan hanya di siswa-siswa pelajar-pelajar saja, tetapi juga sudah masuk ke bukan perguruan tinggi lagi. Kemarin yang viral di mana? Kedokteran ya. Coba bisa sampai seperti itu ya. Nah ini kalau kita bicara begini, ini sebetulnya dari mana permasalahannya? Baik, kalau kita bicara seperti ini pasti ini akan panjang runutannya. Tapi saya hanya ingin mengingatkan begini, yang namanya akhlak, ya, itu terambil dari dua. Secara lughah terambil dari dua kata. Ada kholqun, ada khulukun, ya, akhlak. Nah, jadi akhlak. Kalau kita pahami, akhlak inilah yang sebetulnya menyambungkan yang namanya sang khalik dengan makhluk. Nah ini ya Bu. Jadi kan ada sang pencipta nih, ada pencipta, kemudian ada yang diciptakan, ya. Nah bagaimana hubungan antara keduanya ini, itu ada yang namanya akhlak. Bagaimana sebetulnya kita itu berhubungan dengan sang penciptanya, ya. Tapi sebelum saya sambung, ini ada pesan. Langsung aja nggak apa-apa ya. Ada pesan, maaf Ustaz, izin mengingatkan untuk sunduk. Astagfirullahaladzim, mohon maaf. Baik, ini juga acara yang kemudian digelar oleh kawan-kawan sahabat kemanusiaan di Masjid Raya Puri Teluk Jambi ini untuk apa? Untuk donasi Palestina, ya. Jadi jangan lupa untuk yang dilapangkan hartanya, ya, untuk yang kemudian kita ingin terus membersamai perjuangan kemerdekaan sepenuhnya saudara-saudara kita di Palestina ini, tolong itu sumuk-sumuknya ya, itu kemudian silahkan diisi. Saya oke lah, saya bicara Palestina sedikit ya. Ini nih sambil membuka nih. Gini. Ibu-ibu bapak tahu yang namanya tanah haram itu di mana? Di mana? Makkah, kemudian Madinah. Ada lagi nggak? Di mana? Nah ini, itulah kenapa ya ketika Rasulullah SAW itu Mi'raj, ya, Isra wal Mi'raj, ingat ya, ketika saro perjalanan malam dari Masjidil Haram, kenapa? Untuk mendapatkan perintah sholat, nggak langsung aja ke Sidratul Muntaha. Kenapa harus beliau itu mampir dulu di Masjidil Aqsa? Kenapa? Itulah pesan untuk kita umat yang nanti, ya, bahwa jangan sekali-sekali melupakan bahwa yang namanya tanah haram umat muslim itu bukan hanya di Makkah, Madinah, tetapi juga di Aqsa, Palestine, Al-Quds, gitu, ya. Bahkan kalau kita lihat kiblat yang paling pertama kali kiblat umat Islam ini di mana? Itu dia Al-Aqsa. Nah karena betapa pentingnya Rasulullah SAW itu mampir, ya, kemana? Ke Al-Aqsa untuk mengingatkan umat muslim, ya, sampai akhir zaman bahwa
tanah haramnya, tanah sucinya bukan hanya di Makkah, Madinah, tetapi juga di Al-Aqsa. Nah, sekarang kemarin saya membersamai seorang anak yang viral sekali yang bernama Ramadan Abu Jazar. Tahu nggak Ibu? Ramadan Abu Jazar ini anak Gaza, anak Palestina, yang dari umur 2,5 tahun, beliau ini sangat cakap dalam orasi atau literasi berbicara tentang Palestina. Jadi umur 2,5 tahun ini Bu ya, umur 2,5 tahun Ramadan Abu Jazar ini sudah menjadi khatib, mengisi khutbah sholat Jumat di Gaza. 2,5 tahun. Nanti kalau misalnya mau lihat ya, silahkan di ada IG-nya sekitar 1,5 juta followersnya ya. Dia juga membuat video-video yang sama sekali dia tidak menangisi keadaan kondisi kehidupannya, tetapi setiap dia buat video dia memotivasi. Ini salah satunya ya. Ini Abu Jazar ya. Sekarang umurnya 10 tahun. Tapi dari umur 2,5 tahun dia sudah membuat video-video. Kemarin kita keliling. Ya, sayangnya harusnya kesini beliau itu. Nah, jadi Ramadan Abu Jazar itu bicara begini. Selamat pagi katanya. Wahai kaum yang terjajah. Dia bilang gitu. Kenapa dia bilang kita kaum yang terjajah? Karena sesungguhnya, kata dia, bukan kami warga Palestina, warga Gaza yang dijajah, tetapi kalian semua yang terjajah. Buktinya apa? Buktinya kalau kita lihat dari semenjak 7 Oktober, hampir 1 tahun kalian tidak bisa melakukan apa-apa. Sebetulnya kami atau kalian yang terjajah. Kalian tidak bisa kemudian melakukan ikut masuk bersama-sama kami untuk apa? Untuk mempertahankan tanah suci kita bersama. Allahu Akbar. Ini Abu Jazar, anak 10 tahun bicara seperti itu. Dia bilang apa? Saya ingin dengan saya berbicara seperti ini, jangan sekali-sekali antum semuanya lupa. Bukan melupakan kami warga Gaza katanya. Bukan. Tapi jangan kalian melupakan bahwa kita satu hari nanti akan dukhul masjid, akan masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa bersama-sama semuanya. Jangan lupakan itu dan jangan putuskan harapan itu. Takbir. Coba bayangin anak 10 tahun. Saya udah nggak bisa ngomong apa-apa. Saya diam aja, ya Allah ya Rabb. Dia cerita. Kenapa dia disebut Ramadan Abu Jazar? Abu Jazar ini itu satu keluarga besar di wilayah Rafah. Ya. Keluarga ini sudah kurang lebih 120 atau 130 anggota keluarganya yang kemudian sudah meninggal dunia. Pada saat hari kelahirannya Abu Jazar ini, pamannya itu Ramadan namanya, dan seluruh keluarganya kena bom pada saat kelahiran Ramadan. Pamannya syahid, ayahnya selamat dari bom, karenanya ayahnya menamakan dia Ramadan Abu Jazar. Nah, anak ini bercerita, ada satu keluarga dia yang istrinya meninggal, anaknya meninggal, semua kena bom meninggal. Kemudian ketika ditanya oleh ada wartawan di sana, bagaimana menurut Anda terhadap semua dunia ini kok nggak bisa menolong warga Palestina, yang keluarga Gaza yang sedang kemudian dihancurkan ini? Kata
saudaranya Abu Jazar ini dia bilang gini, ma'alaish katanya, nggak apa-apa, anggaplah ini adalah sebuah perjuangan kami yang mewakili saudara-saudara kami di luar sana untuk terus mempertahankan yang namanya Al-Quds, yang namanya Palestina ini. Karena apa? Karena ketika di Al-Quds ini sudah tidak ada lagi kebaikan, tentu tidak akan ada lagi kebaikan di dunia sana katanya. Karena kami dengan sisa-sisa, dengan seluruhnya yang ada akan terus mempertahankan ini. Nah, ini kisah Palestina. Memang tanah Palestina itu dia akan memuliakan orang-orang yang memuliakannya, dan dia akan menghinakan orang-orang yang menghinakannya. Ya, nah, kali ini kita lihat betapa kawan-kawan yang ada semuanya, para asatidz, coba tanya sama para ulama semua, bahwa dengan kondisi Palestina seperti ini, kemenangan itu sudah terasa semakin dekat. Ya. Nah, karenanya kita terus jangan patah semangat. Untuk apa? Untuk terus kemudian menyuarakan, mengingatkan semuanya. Ya, mengingatkan semuanya untuk terus membersamai. Al-muslimu kal-bunyanin yasuddu ba'dun ba'dha. Al-muslimu kal-jasadil wahid. Kita sesama muslim itu satu tubuh, yang satu sakit semuanya merasa sakit. Kita ini seperti satu bangunan yang kuat. Ya, kalau satu saja kemudian pecah, hancur, bangunan ini akan runtuh. Nah, kurang lebih gitu. Karenanya silakan ya tadi untuk Palestina. Nah, kembali lagi saya balik tadi kita membicarakan tentang akhlak, ya, bagaimana sebetulnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Allah ini Rasulullahnya wa innaka la'ala khuluqin azim. Rasulullah ini akhlaknya di atas la'ala khuluqin azim, di atas akhlak yang agung. Jadi kalau ibu bapak bersama orang yang baik, ya, sama orang yang menyenangkan, ya akhlaknya baik, itu kan sudah senang ya ngobrol gitu ya, bercengkrama. Ini kata Allah, ini Allah langsung yang menyatakan bahwa Rasulullah itu bukan hanya baik saja akhlaknya, tetapi di atas akhlak yang agung. Bayangkan, la'ala khuluqin azim. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya kita itu selalu bagaimana sebetulnya secara akhlak ini, secara keseharian ini, ingin selalu mengikuti i'tibar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karenanya itu selalu itu. Nah, balik tadi ya, akhlak kan ambil dari khulqun dan khuluqun. Nih, kalau khulqun ini sebetulnya artinya pemahaman yang menyangkut ke berbagai penciptaan. Misalnya gini, sifat Allah itu kalau menciptakan itu surah Al-A'la, apa? Sabbihisma rabbikal a'la, kemudian alladzi khalaqa fasawa, kemudian qaddara fahada. Ini artinya apa? Nih, Allah itu ya, Allah itu menciptakan khalaqa, kemudian menyempurnakan ciptaannya fasawa. Jadi setelah diciptakan disempurnakan, khalaqa fasawa, kemudian qaddara fahada, menetapkan aturan-aturan, ketentuan, qaddara, menentukan kadar dari ciptaannya, kemudian memberikan fahada, apa artinya? Petunjuk. Nah, jadi kalau ibu antunan semuanya diciptakan sebagai wanita, disempurnakan sebagai wanita, ditetapkan sebagai wanita, dituntun, diberi petunjuk sebagai wanita, ya berlaku saja sebagai wanita. Jangan kemudian mau keluar dari konsep khalaqa fasawa qaddara fahadanya, jadi pengen laki-laki. Gak bisa. Laki-laki juga sama. Kalau sudah diciptakan sebagai laki-laki, disempurnakan sebagai laki-laki,
ditetapkan, diberikan aturan sebagai laki-laki, diberikan petunjuk sebagai laki-laki, ya jangan jadi di luar laki-laki. Nih ya, saya sedikit berikan contoh begini. Dulu saya pernah ke Jepang, ya. Di Jepang itu sudah sedang feminisme, masalah gender. Jadi mereka ingin yang namanya wanita itu disamakan haknya dengan laki-laki. Otomatis perempuan-perempuan Jepang itu juga akan melakukan hal-hal yang dilakukan oleh laki-laki. Itu cara berpikirnya. Itu cara berpikirnya, ya. Jadi gini, ketika saya turun dari bandara, koper saya besar-besar, Bu. Besar-besar. Nah, saya pas mau naik jemputan, kayak elf lah di sini mah gitu. Ya, jadi bukan bus yang besar tapi yang kecil. Tiba-tiba turunlah seorang perempuan pakai jas, pakai kan gitu ya, gayanya pakai topi, pakai sarung tangan, perempuan Jepang yang kecil, Bu. Iya nggak? Turun. Saya lihat lagi nggak ada keneknya. Ya udah, ketika dia buka bagasi belakang, set. Ya saya kan langsung bawalah itu saya koper. Pas saya bawa koper, dia marah. No. Wah, gitu, dia ngomong bahasa Inggris aja nggak jelas gitu. Jadi kalau ini trotoar ya, ini trotoar gitu. Saya di sini tuh nggak boleh. Oh, mundur dari itu. Jadi harus di atas trotoar. Saya bingung. Kunaon iya, kenapa gitu ya? Bahasa Jepangnya, kunaon gitu kan, nggak bahasa Jepang kan? Kunaon. Terus dia yang kecil gitu dengan topinya gitu, Bu kecil, berusaha ngangkat koper saya, gitu. Saya kan langsung mau bantu lagi, marah lagi dia, no katanya. Balik lagi saya kan, dalam hati teh, neng, ai kamu neng, pepugul cara mikir gitu ya, nggak benar cara berpikirnya. Kenapa? Bukan itu masalah feminisme atau gender di dalam pemahaman Islam itu bukan yang itu. Kamu mah berpikir dengan cara kamu berpikir. Coba kalau kamu ikut tuntunan agama, beda pasti. Ya, kenapa? Walaili idza yaksha wa bahari idza tajalla wa ma kharaqa zakar wa unsa inna sya'yakum lasatta. Udah jelas ayatnya. Ya, seperti malam yang menyelimuti, seperti siang yang menghampar. Ya, yang namanya laki-laki dan perempuan mah inna sya'yakum lasatta, beda usahanya. Usaha untuk mendekatkan diri kepada Allahnya beda. Ya, tuntunan untuk masuk surganya beda. Beda. Makanya nggak perlu. Karena apa? Karena kita secara fitrah sama Allah laki-laki mah diciptakan, disempurnakan, dikasih kadar ketentuan tenaganya lebih besar dari perempuan. Makanya kemarin ada viral, Pak. Viralnya apa di Olimpiade? Ibu dengar di Olimpiade apa yang terjadi? Di Olimpiade boxing perempuan yang ikut perempuan gender, ya transgender, atau si perempuan yang beneran ada sekali pukul, bang, pusing, udah nyerah, nangis. Coba deh browsing, bener. Nyerah udah nggak mau katanya. Kenapa? Saya mah harus lawan perempuan, itu mah laki-laki katanya. Terus kata si orang, enggak, ini perempuan, ini transgender di mana? Tetap aja yang namanya laki-laki mah laki-laki, benar nggak? Tuh, paham ya, Bu ya? Nah, ini khalaqa fasawa qaddara fahada. Ini akhlak yang berasal dari pemahaman khalqun atau penciptaan, ya nggak? Jadi dia harus berakhlak, dia harus berperilaku sebagaimana dia diciptakan, sebagaimana dia disempurnakan, sebagaimana dia ditetapkan, dan sebagaimana dia diberikan petunjuk. Itu, ya, khalqunnya di situ. Jadi kalau misalnya kita nih ya, ini mohon maafnya, ini kan live streaming ya, ya udahlah nggak apa-apanya. Kan kalau orang Indonesia mah kan
perempuan-perempuan teh cantik dan memang cabi ya, banyaknya cabi ya. Cuman ini cabi enggak ibu? Punten ya Pak, rada-rada. Karena apa? Karena banyak sekarang yang pengen dioperasi plastik deh Pak. Ininya teh mau di apa namanya? Dari cute. Ya ini ya, banyak yang mau gitu ya. Operasi plastik, puluhan juta, ratusan juta. Kunaon supaya cantik kan? Bapak teh, kumaha mau beli sih? Udahlah Bu, yang namanya laki-laki mah semua perempuan juga cantik. Iya sebenarnya mah gitu ya. Nggak diterusin Pak, jangan diterusin ya. Pokoknya mah kalau kan cabi itu yang memang dilahirkan seperti itu gitu. Kenapa harus mau pakai ukuran cantiknya orang sana yang kemudian mukanya gitu-gitu gitu? Kan susah gitu ya. Ini mah punten ya, saya bukannya jadi body shaming ini, aduh, nanti Ustaz Erik Yusuf body shaming saya, susah. Gini ya, yang namanya khalqun atau penciptaan itu memang sudah ditetapkan sama Allah. Kalau mereka mah tinggi-tinggi, kakinya panjang-panjang, itu kan memang sudah begitu gitu ya. Kalau yang kita mah cantiknya lain gitu, cantiknya mah yang tidak seperti mereka yang tinggi-tinggi panjang-panjang dan harus, jadi kayak gini Pak, ini mah ada apa namanya mindset ibu-ibu ya, ini hati-hati. Di iklan dikasih lihat perempuan cantik tuh begini, akhirnya semua ngeliat oh perempuan cantik tuh cute. Definisi cantik teh rambut panjang, hitam, lurus, mata seperti apa ini dan lain-lain kan gitu. Jadi ini yang cantik ketemu. Jadi semua teh pakailah pemutih ya. Yang agak-agak coklat ini ibu-ibu ya, padahal sudah sawonya sawo mateng kematangan gitu. Pakai jadi pemutih. Ternyata pemutihnya ada merkuri dan lain-lain. Jadi aja sakit jadi segala macamnya ya. Nah, jangan nggak perlu begituan gitu maksud saya itu nih khalqun ke sana gitu ya. Jadi bukan itu, apalagi kalau kita bicara tentang inner beauty gitu, wah udah. Nah supaya singkat, sekarang kita ke khuluqun. Apa sih yang namanya khuluqun? Khuluqun itu ini secara garis besar bisa dipahami seperti ada kebiasaan ya, ini keseharian, ini termasuk masuk khuluqun. Dan inilah yang kemudian dipahami sebagai apa? Kalau kayak tadi ya, anak-anak itu mesti dari usia dini ini ta'adabu tsumma ta'allamu. Yang namanya adab harus mendahului ilmunya. Jadi ibu ngajarin anak-anak pertama kali apanya? Pasti adabnya, kebiasaan-kebiasaan yang baik di rumah, betul gak? Ya, baru kemudian ilmu masuk menyusul gitu. Jangan kemudian apa? Adab teh dianggap udahlah nggak apa-apa sekarang mah modern. Jadi kalau ketemu teh boro-boro cium tangan gitu ya, kan kita mah ketemu teh cium tangan gitu. Ini mah Dad, how are you Dad? Saya itu bapaknya teh Daddy saya itu. Aduh, yang begini-begini nih. Jadi pembiasaan kita itu berasal dari rumah. Dan pembiasaan ini adab ya. Makanya kenapa kalau tadi yang namanya adab harus mendahului ilmu, karena yang pertama kali itu harus dibiasakan itu yang namanya kebiasaan-kebiasaan baik. Adab ini kebiasaan baik. Nih, saya mau kasih sedikit ilmunya gini. Ada yang nama ilmunya ini the power of repetition, kekuatan pengulangan, Bu. Kekuatan apa? Pengulangan. Nah, ibu-ibu sama ayah-ayah sama bapak-bapak itu kerjasamanya di mana? Di sini. Jadi ibu-ibu yang biasanya berulang-ulang atau yang namanya kan ibu cerewet ya. Kan kalau ibu-ibu mah cerewet pasti itu
Kan ada siapa, dokter siapa yang bilang kalau yang namanya perempuan mah harus 80.000 kata sehari keluar gitu ya. Kalau nggak keluar tuh disimpan untuk besoknya, kebayang tuh Pak. Dua rocos terus ya. Nah itu teh dipakai untuk apa? Dipakai untuk pengulangan, mendisiplinkan anak-anak. Saya nih seumur gini kalau ke Bandung pulang ke rumah ibu itu mah persis aja sama saya waktu masih kecil. Nah udah sholat, seumur gini ditanya sholat. Nah udah makan teh nggak ditanya sekali. Udah makan di mana? Tadi di jalan. Sok atau makan dulu, dipercayain itu. Ya, udah. Tapi ditanya apa gitu? Udah makan? Udah. Di mana makannya? Udah tadi di jalan. Sok makan dulu atuh. Udah, selesai kan gitu. Udah ngobrol. Sok atau makan? Dua. Ya kan, ini mama tuh udah nyiapin ini, terus namanya makan deh. Ya, jadi mau nggak mau, wah udah makan lah. Ya kalau nggak terus ya gitu. Nah, itu teh pengulangan. Ternyata di dalam teorinya teh ada kekuatan pengulangan, the power of repetition. Sesuatu yang diulang-ulang terus menerus, secara fitrah otak kita tuh merasa bahwa ini diulang-ulang terus. Berarti ini penting disimpan di dalam otak. Kalau ini setahun, 2 tahun terus menerus, dia sudah tidak lagi dalam otak. Kenapa? Karena ini udah teramat sangat penting. Bukan hanya penting, dia masuk ke dalam alam bawah sadar, namanya subconsciousness namanya. Tuh. Jadi nih, kalau kemudian ada orang-orang yang refleks, apakah itu menyebutkan sesuatu atau melakukan sesuatu, itulah yang kata para ulama, kalau kata Imam Al-Ghazali, itulah yang namanya akhlak. Sesuatu yang kamu tidak usah pikirkan, yang keluar langsung dari dirimu tanpa harus berpikir dulu. Itu akhlak. Nih, ada orang jalan kepleset bu, kublok. Ibu kalau kepleset ngomong apa? Astagfirullah, apa ini? Inillahi Allah ya Allah. Dan ibu mah solehah semua tuh ya. Ya Mbak ya, jangan Bapak kepleset. Allahu Akbar kan gitu ya Mbak ya. Tapi Bapak pernah dengar nggak? Ada orang lagi jalan kepleset, kebun binatang yang keluar. Pernah dengar nggak? Pernah dengar kebun binatang? Ya benar kan? Ini mah fakta. Ayah dulu Pak, ceritanya begini. Jadi ada yang ngasih saya minuman. Terus saya nggak pakai wireless gini, ada kabel. Ke ini itu teh keselipet kabel gitu kaki teh. Tiba-tiba si ibu ini tuh keluar sesuatu yang lebih mengerikan dari film horor. Pokoknya mah kadang-kadang ya kedengernya lebih ngeri dari film horor itu. Ya, dibayangkan aja. Kebayang tuh Pak, cus gitu keluar. Saya tuh langsung, ini kisah nyata ini. Saya tuh langsung aja, ngomongnya dari yang lain ya, ngomong yang lain. Si ibu tuh karena malu ya, dia tuh kemudian bicara gini, aduh mohon maaf ya, saya juga bingung kenapa yang keluar itu, dan biasanya juga nggak tahu itu boro-boro. Ibu percaya nggak? Eta tidak bisa dipercaya. Kenapa? Karena yang namanya refleks itu keluarnya dari alam bawah sadar. Itulah yang biasa diucapkan, itulah yang biasa didengar, itulah yang biasa difikirkan. Karenanya kenapa kita itu harus apa? Harus husnuzon, harus nyaring, denger yang bagus, harus lihat yang bagus, harus denger semuanya. Ya, bahkan kalau kita melihat yang buruk, disaring dengan kalimat thayyibah agar masuknya tetap bagus. Coba, ya, coba ibu lihat, bapak lihat ada sesuatu musibah di sana. Astagfirullahaladzim. Kenapa harus astagfirullahaladzim?
Karena sesuatu energi buruk yang ada di depan, tetapi sebelum itu masuk ke dalam benak kita, dia disaring dulu. Dengan apa? Dengan dikaitkan kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Kalau lihat yang bagus-bagus, ya, Masya Allah, Alhamdulillah, kan gitu. Subhanallah. Supaya apa? Supaya semua yang masuk disaring dulu. Disaring dulu. Nah, itulah akhlak. Disaring dulu. Karena kalau nggak disaring, masuk begitu aja, ini bahaya. Ya, bahkan orang yang memuji pujian tidak disaring, apa yang terjadi? Bonceng masuk ke dalam sufi sudah ringas minal jinnati wan nas, ya, yang namanya ujub, tingali saya mata. Kan aja ya, ketika dipuji teh, wah, Ustaz ini hebat sekali. Tapi ketawa deh, mata saya mata. Itu udah sombong. Makanya kenapa walillahil hamd, segala puji hanya milik, disaring langsung, bukan hanya ucapan, bukan, tetapi di dalam benak, di dalam pikiran kita, oh, ini hadza min fadli rabbih, kan gitu, ini datang dari Allah. Nah, itu penyaringannya. Ada orang jalan tadi, diulangnya, tadi kan ngomong sok jatuh. Ibu lihat, bapak lihat. Ketika ada orang jatuh, ibu bangun untuk nolongin, bapak bangun untuk nolongin, atau ketika orang jatuh, coba. Ya, ada yang begitu? Nggak ada di sini, nggak ada. Insya Allah, sini soleh semua, nggak ada ya, nggak ada kan? Tapi di luar sana entah berantah, ya, negeri Wakanda saurnya itu ada, ya. Itu maksud saya. Itu teh namanya apa? Akhlak, ya. Bahkan gini, pemain bulu tangkis, siapa namanya? Taufik. Siapa? Pemain bulu tangkis. Saya tuh lihat, hebat pisan. Iya, kalau bapak mah Rudi Hartono, mungkin bapak Yuswa. Tapi Rudi Hartono, Lin Swiki, kalau kesini mah pemain biasa, pemain bulu tangkis itu siapa? Alam Budi Kusumah mah udah mulai Susi Susanti, Taufik Hidayat, ya. Yang menang Olimpiade siapa kemarin? Itu teh kalau mainin, saya suka kaget ketika di smash pak, tiba-tiba nggak usah mikir, langsung bisa pakai ini di belakang teh, ini teh, oh macam-macam ya, boleh, kurang bisa gitu. Karena tadi nggak usah dipikirin dulu, karena dilatih, dibiasakan setiap hari. Ya, latihannya juga sehari berapa jam, gitu nggak? Kikit tuang terus ya. Akhirnya otomatis refleks. Nah, ini sebetulnya metode untuk para hufaz, para penghafal Quran, ya kan? Para penghafal Quran itu dia mengulang-ulang minimal 40 kali satu ayatnya diulang, terus murojaah. Supaya apa? Supaya otomatis disimpan dalam otak. Setelah lama terus masuk dengan alam bawah sadar. Nah, saya pernah nih ke salah satu ustaz yang pesantrennya pesantren tahfiz. Dipanggil lah santri-santri teh. Sok ustaz, sebut nomor berapa dalam Al-Quran. Santri harus jawab 1 detik langsung. Saya ngomong lah, ya. Kalau yang 2 atau Al-Baqarah 284 itu mah sudah sudah populer gitu. Ini mah yang nggak populer gitu, sebutkan gitu. Jangan, kalau surat Az-Zariyat 56 itu populer, ini yang lain. Sedetik
jawab, sedetik jawab, sedetik jawab. Yang nggak bisa sedetik, cek, ngapalin lagi kata si ustadznya. Terus saya tanya, metode ini kenapa harus jawab sedetik, untuk apa? Nah, beliau bilang gini, saya melatih santri-santri saya agar supaya nantinya setiap apapun yang ada, peristiwa yang ada di hadapannya, yang masuk dalam kepalanya, yang muncul pertimbangan dalam kepalanya adalah ayat Al-Quran. Coba, Allahu Akbar tuh Pak. Jadi segala sesuatu tuh yang muncul ke ayat Quran, ayat Quran, supaya dia tidak tersesat. Apa tuntunannya ketika dalam kondisi seperti ini? Apa yang Allah inginkan ketika terjadi seperti ini? Nah, itu. Nah, jadi hafalan Quran bukan hanya hafal cangkem, tetapi bagaimana memahaminya dan kemudian mengimplementasinya. Ah, ini pentingnya, ya. Nah, karenanya bagaimana memunculkan akhlak yang terbaik kalau seandainya kita tidak dari sumbernya dulu. Bagaimana, apa yang Allah tuntun lewat Al-Quran, apa yang Rasulullah SAW sampaikan, ya, dari hadis-hadis, apa yang beliau contohkan dalam sunnah atiba kepada Rasulullah SAW, ya. Nah, kemudian dari sini semuanya ketika kita tahu, kita pahami, dan bagaimana memasukkannya dalam kolbu gitu. Kalau bahasa Sunda menghirup. Gimana caranya supaya hidup ayat itu? Nah, gimana ayat itu supaya hidup? Ini misalnya gini misal saya contohkan. Misal doa. Kalau seandainya bapak-bapak, ibu-ibu, kan sekarang mah banyak film horornya di bioskop, di mana-mana. Teringat tiba-tiba lagi di mana, takut. Apa kemudian yang ibu baca ketika ibu takut? Apa? Kamu kalau lagi takut baca doa apa? Al-Baqarah, kepanjangan atau Neng? Apa kira-kira? Ayat kursi. Terus pernah nggak mengalami ketakutan baca ayat kursi, terus kumaha? Si jinnya kabur atau kumaha? Atau yang disarikan? Ini mah cerita Bu, gini. Ada orang kesurupan. Kesurupan. Ayo kumpul. Baca itu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Itu ayat kursi, Pak. Ayat panghade-hadena kan gitu. Si ieu teh nu kasurupan dia bilang, "Iya eta mah saya lihat hafal cenah." Hafal saya. Dewasa tuh semua tuh kan. Wah, dewasa ini. Ini nyata ini, tapi saya sampaikan dalam guyonan aja. Ini nyata. Kaget semuanya tuh. Bang Taning, ini teh ada si Ustadz nih. Tuh, ayo, gitunya. Pegang kepala gitu. Tiba-tiba datang penjaga sekolah. Ke sepeda, Pak, itu ada yang kesurupan. Udah kakek-kakek. Kunaon surupan. Waduh, coba mana dilihat. Belum nyampe si kakek-kakek, tiba-tiba dia langsung sadar orang. Astagfirullah, sadar. Itu jinnya hilang. Saya tuh bingung kan. Datanglah saya ke Kiai Atian Ali di Bandung. Itu saya tanya, Kiai, ini kejadian kieu gitu ya. Terus kata Kiai itu gini, ya iya tuh. Yang ditakutin sama jin itu siapa? Emang setan takut sama kamu? Enggak, setan mah takutnya sama Allah, betul nggak? Orang-orang yang dekat sama Allah, setan takut. Orang-orang yang dekat sama Allah, setan takut. Orang-orang yang menghadirkan Allah, setan takut. Ya, tapi setan mah nggak takut sama orang.
Kan dia hafal ayat kursi, saya bilang gitu. Entah itu salahnya. Yang ditakutinya ketika Allah hadir. Walaupun dengan kata Allahu Akbar, tetapi orang itu menghadirkan Allah, pasti jin itu, setan itu pasti takut. Tapi mau baca Al-Quran tidak menghadirkan Allah di dalam benaknya, nihil, tidak akan berhasil. Coba. Saya langsung pada saat itu juga merasa bahwa, aduh, saya pisahnya lama. Berapa banyak sholat-sholat saya yang saya lakukan tidak menghadirkan Allah. Berapa banyak sholat ibu-ibu yang ibu lakukan tidak menghadirkan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kunci motor di mana ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Dari sini beli dulu eta nak masak. Aduh, eta peda enak dah. Nah, Ar-Rahmanir-Rahim. Belum bayar hutang itu tuh bener kayak orang tagih. Coba. Tiba-tiba rokaat sekarang berapa? Nauzubillah min dzalik, coba. Ya. Berapa banyak sholat-sholat kita yang tidak menghadirkan Allah. Berapa banyak doa-doa kita juga yang tidak kita pahami, yang kita tidak hadirkan Allah dulu. Makanya doa pendek yang diajarkan Rasulullah SAW ketika kita tiba-tiba merasa takut, merasa asing, masuk ke dalam sesuatu yang baru. A'udzu bikalimatillah tammati min syarri ma khalaq. Apa artinya? Ibu tahu artinya apa? Ayo teh, artinya apa? Eta udah bagus, apal doanya udah bagus. Tapi kalau tahu artinya, itu akan menjadi kekuatan yang sangat dahsyat. Bapak polisi dikasih pistol itu udah senjata yang paling dahsyat Bapak. Tapi Bapak nggak bisa pakai lah, kumaha? Mau pistol gimana? Pas bagian ayam masalah, kumaha pakai nanti? Dikasih meriam, kumaha pakai meriam nggak? Coba. Doa itu silahul muslimin. Senjatanya orang muslim, pakainya bisa nggak? Nah, karenanya kita harus pahami. Aku berlindung dengan apa? Di kalimatillah, kalimat ini yang paling dahsyat. Kalau Allah bilang kun fayakun, apa yang terjadi? Kun fayakun. Kalimat ini dahsyat sekali, betul nggak? Dengan kalimat segala sesuatunya bisa jadi. Dengan kalimat segala sesuatunya bisa kemudian tidak terjadi, betul nggak? Nah, karenanya kita berlindung dengan kalimat yang maha sempurna yang datang dari Allah tadi, ya, atas kejahatan semua makhluknya. Min syarri ma khalaq. Sudah paham artinya, masukkan ke dalam kolbu kita, benak kita. Yakin nggak? Bagian nggak yakin lah. Betul. Auzubi kalimatillah min syarri ma khalaq, bari aduh ya kumaha. Kan gitu. Karena nggak yakin. Tapi kalau yakin, nih contohnya yakin ya. Ini masalah iman sedikit. Saya dekat sama Bapak polisi. Saya yakin Pak polisi bisa melindungi saya. Kenapa? Bapak polisi pertama yang punya otoritas, kedua punya fasilitas, ada infrastrukturnya, ada senjata, segala macam, hukum ada ya. Jadi kalau Bapak di sebelah saya, insya Allah tenang sih. Ya. Dengan begitu hati itu kalau jalan sama Bapak di tempat yang tiba-tiba ada premannya gitu, biasanya preman tuh kalau lewat ya cik gitu ya, marak tuh. Tapi sama Bapak polisi mah tenang, saya lewat. Kunaon coba mana preman, ada yang berani nggak? Nggak berani ada Bapak polisi itu ya. Paham nggak ibu-ibu bapak-bapak? Ala bizikrillah tatmainul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Kenapa bisa tenang? Karena ibu yakin
Karena Bapak yakin, Bapak menjadi tenang. Sekedar tahu nggak yakin ini nggak bisa tenang, betul nggak? Saya kenal sama Bapak polisi, tapi teryakin ya si Bapak ya. Pakai pistol gitu bisa sih bagaimana? Pas lagi bagian jalan tuh, aduh Pak, saya pernah Bapak bisa tuh. Oh sama apa lagi tuh, Pak Binsa. Ya, saya sama Bapak yakin gitu, Pak. Bapak nanti kalau ada apa-apa, oh bela diri aman Pak, oh aman, sabuk hitam, oh udah tenang saya jalan gitu. Ya, tapi kalau saya pergi misalnya sama Akang gitu dah berdua gitu, berdua Akang bisa bela diri, boro-boro, aduh nggak enak. Jalan di belakang saya, ini orang ya nggak yakin ya. Nah itu maksud saya, doa itu harus kita pahami dan kita yakini, baru dia hidup. Ayat itu ketika dia hidup di dalam diri kita, di sanalah kemudian dia bisa kemudian memberikan ketenangan. Masalah masih banyak, tapi ketenangan sudah masuk. Nah, itu intinya. Nah, disinilah pemahamannya. Kalau ini terus menerus kita biasakan sehari-hari, baik yang namanya pemahaman, bagaimana kemudian kita membiasakan hafalan doa-doanya, bagaimana kemudian kita membiasakan apa yang perlu dilakukan karena tuntunannya, itulah yang akan membuat apa? Membuat akhlak kita menjadi akhlak yang baik. Karena apa? Karena yang namanya makarimal akhlak itu, ya, akhlak karimah itu, akhlakul karimah itu adalah akhlak yang Allah ridho karenanya. Jadi seseorang itu ketika dia melakukan sesuatu itu dikarenakan dia mendekatkan diri kepada Allah, ya, dia memperbaiki segala apa yang dilakukan di dalam kesehariannya, dia akan selalu masuk di dalam apa? Di dalam konsep yang disebut dengan husnul khotimah nanti. Jadi jalannya ke sana tuh. Gitu. Jadi sesuatu yang baik yang akan, kan kita nggak tahu akhirnya di sana, di sini atau di sini akhirnya kan gitu. Nah, tetapi konsep husnul khotimah itu. Ibu dari sekarang jangan pernah mau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tuntunan agama. Kenapa? Karena nanti arahnya bisa nggak ihdinas siratal mustaqim gitu. Dan kita nggak tahu kapan sebetulnya waktunya selesai untuk kita kan. Nah itulah yang kemudian harus dibiasakan dari kalimat-kalimat thayyibah, cara berpikirnya, semuanya dan lain-lain. Nah, saya mau, ini masih ada waktu kan ya? 5 menit, oke. Saya mau supaya ibu-ibu nggak ngantuk, bapak-bapak nggak ngantuk. Saya ada sedikit aja pemahaman bagaimana ya bahwa sesuatu itu saya akan buktikan sadar nggak sadar kalau dia terus berinteraksi dengan sesuatu itu dia akan nempel di dalam kepalanya. Saya mau kasih contoh, ada games gini, teh sini teh, nggak apa-apa sini, santai aja, tenang, teteh ya, hanya sini, hanya perlu menjawab pertanyaan saya, nggak usah dipikir, dan gampang, saya udah kasih dulu, kasih clue-nya ini, jawab salah satu merek dari apa gitu, gampang kan? Misalnya gini, teh takut salah nyebut merek namanya. Nah, misalnya ini merek tisu apa? Paseo. Nah, jadi padahal saya bawa iya mereknya naon ya, Jolly ya, tapi tetap namanya Paseo. Emang sering pakai tisunya Paseo? Ya, betul nggak? Nggak usah dipikir, gampang kan? Oke, sekarang saya mau tanya. Sebutkan, jangan langsung tegang, tenang. Sebutkan salah satu merek sabun. Lifebuoy. Lifebuoy. Suka pakai Lifebuoy? Dulu suka.
Dulu, sekarang enggak. Jarang. Nah, kenapa seperti itu? Nah, sekarang saya tanya lagi, so. Ya, teteh udah. Sekarang ibu nggak apa-apa di sini aja. Ibu saya tanya ya. Nggak apa-apa Bu. Ini mah sebagai satu contoh. Nggak mau ibu ini. So, gampang lah ibu. Kayak tadi. Sebutkan salah satu merek sampo. Sunsil. Sunsil. Ibu pakai sunsil? Dulu Enggak, juga. dulu ya. Sekarang enggak. Oke. Ya. Nah, mudah kan? Oke. Ibu boleh ditanya? Boleh. Ya. Ibu sebutkan salah satu merek mobil. Avanza. Ya. Baik. Ada dulu ya. Nggak apa-apa, tenang aja, tenang. Santai. Saya mau tanya ini Bapak, di sini Bapak. Ini supaya santai Pak suasananya. Bapak saya tanya ya, boleh nggak? Sebutkan, yang dipikir dulu Pak, langsung. Sebutkan salah satu merek motor. Supra. Punya Supra? Dulu punya Supra ya? Alhamdulillah. Tuh, mudah kan? Nih, Kang sini Kang. Akang namanya siapa? Sarip. Alhamdulillah. Kang Sarip, kamu boleh dipikir dulu ya. Sebutkan salah satu merek lipstik. Nah, tinggali. Cukup. Udah. Dan permainannya sampai di situ. Saya mah hanya ingin membuktikan jelas ibu-ibu jelas sesuatu yang kan nggak pernah kita hafalin, itu sansit lamboi pernah dihafalin? Nggak pernah. Tapi kenapa muncul? Karena itulah ibu berinteraksi dengan itu. Ya, secara tidak sadar ibu tuh, sansit, dulu saya punya sansit, atau saya suka lihat di TV, itu iklannya sansit, ada billboard, baliho gede, billboard gede, itu fungsinya kenapa billboard miliaran Pak, saya pernah nanya, eta kunaon, berapa miliar ditempel di situ, apa enggak mubazir? Terus kata orang marketingnya bilang, Pak, Bapak nggak akan sadar, setiap kali Bapak lewat, setiap hari Bapak lihat itu, Ibu lihat itu. Ibu pas lagi ditanya, sebut salah satu merek sampo, Ibu akan sebut sanksi. Kenapa? Karena Ibu akan lihat itu terus. Itu the power of repetition. Sadar nggak sadar masuk dalam benak. Ya, tadi si Akang ditanya lipstik, boro-boro kepikiran tuh. Ya, sampai bingung, naon gitu ya. Lipstik, aduh, udah nikah kan? Tuh, nggak pernah beliin lipstik juga buat istrinya. Nah, ketinggali. Kalau istrinya bilang, tolong beliin lipstik, tahu dah, merek naon? Wardah, tahu kan? Ya itu. Jadi nggak ada tuh. Ya. Nah, ini maksud saya apa? Nih, ada hadis Pak. Man kana akhiru kalimatihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang di saat terakhirnya dia bisa menyebutkan la ilaha illallah, masuk dia dalam surga. Tuh. Pernah seorang pemuda di pengajian ya Pak, bilang sama saya, Ustaz, ini sahih. Insya Allah saya bilang, saya kenapa? Kalau begitu mas saya maksiatnya terus. Mungkin pas bagian malaikat maut, la ilaha illallah, mangga cobian. Silahkan coba, saya bilang, kalau kamu berani. Kenapa? Orang yang jatuh aja, dia nggak bisa ngomong yang benar. Karena apa yang difikirkan, apa yang biasa dia lihat, apa yang biasa diucapkan, itu yang bisa dia bicarakan. Ini sakaratul maut 70, tebasan pedang Pak, yang memisahkan kita dengan akal, Bu. Ibu kemudian saat itu mau ingat la ilaha illallah. Kalau ibu tidak pernah memasukkan ke dalam benak la ilaha illallah, tidak dalam keseharian ibu pula, bagaimana ibu bisa kemudian menyebutkan di sakaratul maut la ilaha? Itu ini dahsyatnya ya. Inilah Adam. Inilah kalau kita lihat kenapa kok jadi penting ya, innalladzina amanu, orang yang beriman, zikran katsira, kata Allah nih,
zikir sebanyak-banyaknya kalian mampu zikir. Zikir teh kumaha? Zikir teh bukan hanya di lisan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, bukan hanya itu. Kenapa? Tadi saya sudah contohkan, banyak orang yang subhanallah, alhamdulillah, ingat ngulangin gitu. Tapi zikir itu menghadirkan Allah ke dalam benak kita. Lisannya berzikir, akalnya, pikirannya juga diikat oleh zikir. Qalbunya masukkan, resapkan ke dalam qalbunya. Ketika lisannya berzikir, akalnya berzikir, qalbunya berzikir, semua amal-amalannya akan menjadi amalan-amalan yang berzikir. Oh, itu. Misalnya, ini contoh lagi. Ini saya ambil waktu sedikitnya. Ini supaya kita paham bagaimana implementasi ini. Misalnya kita lagi sholat. Sebaiknya sholat itu surat-surat yang dibaca, surat-surat yang berkenaan dengan kita. Ya, surat yang dibaca, pilih ibu surat yang lagi benar-benar nyambung sama kita. Aduh, saya lagi susah. Surat naon ya? Aduh, yang paling enak mah Alam Nasroh. Baca Alam Nasroh. Nyurup langsung. Ya, boleh nggak? Jadi pas lagi kita baca teh, fa inna ma'al usri yusra. Aduh, di sini tuh langsung inna ma'al usri yusra. Jadi nyambung. Nah, kalau seandainya kita nggak paham, makanya saya ingin mulai sekarang coba lihat artinya. Nggak perlu perkata tahu, tapi setidaknya surat ini ayat-ayatnya itu memahamkan kita gitu loh. Secara garis besar weh. Oh iya teh kieu nya. Alam nasroh laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Wah, oke. Allah lapangkan ini hati itu. Gitu. Kurang lebih gitu. Nggak perlu perkataannya. Kan kata Allah apa di situ teh? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al, oh iya. Di dalam kesulitan teh selalu ada yang namanya kemudahan. Ya Allah, berilah kemudahan kepadaku ya Allah. Saya teh lagi susah, lagi sulit nih. Fa idza faraqta fansab wa ila rabbika farghab. Saya sungguh-sungguh ya Allah. Saya kan sungguh-sungguh dah, dan saya tetap berharap menerimu gitu. Nah, itu tuh si ayatnya, suratnya jadi hidup, nyambung gitu. Ya. Nah, coba ketika ibu nyambungin hatinya dengan bacaan Robik Firli warhamni ya Allah. Ya, sekarang di situ wajburni ya Allah. Ya. Kan di sini tuh sebetulnya satu permohonan doa kepada Allah, sesuatu yang kita ini gundah kerannya, sesuatu yang kita ini gelisah, khawatir karenanya kan itu. Nah, ini makanya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar itu di sana. Kuncinya ketika salat kita tuh menjadi nyurup sama kita, menghidupkan ayat-ayatnya dalam diri kita. Jadi hidup ayatnya gitu. Wah, Bu. Al-Quran ini hidup, Pak. Ya, dia bukan hanya sekedar tulisan. Bahkan beberapa pemahaman para ulama, ini makhluk. Karena apa? Karena dia bisa kemudian membela kita. Ya, di yaumil akhir. Banyak kisah-kisah yang kita sudah pahami. Surat Al-Mulk bela kita, ya kan? Waqiah bela kita, benar. Banyak. Nah, karenanya ini makhluk yang nyata, yang ada, yang membersamai kita. Ini Al-Quran. Misal gini, tadi subuh misalnya, wa subhi idza tanaffas. Kalau kita lihat artinya, dan ketika fajar menyingsing, itu artinya. Tapi kalau kita lihat secara lugah, secara kata, ini indah sekali. Wa subhi, dan demi, wawunya wawu kosamnya, wa subhi idza tanaffas, dan demi subuh ketika dia bernafas. Jadi kalau subuh itu dia ngambil nafas panjang, saat akan muncul kemudian yang namanya cahaya matahari. Indah yang ini aduh ya. Kalau kita belajar
balaghah gitu ya. Aduh, nikmat ayat-ayat Allah teh. Bu, indah gitu. Makanya bercengkrama dengan ayat-ayat Allah gitu ya. Dan ketika tahajud ibu gitu ya, memahami doa-doa, aduh bu, indah bener. Ibu akan merasa ada sesuatu kekuatan yang menenangkan hati ibu, yaitu adalah Allah. Nah, itulah kenapa pentingnya ya ketika kita memahami seperti ini pemaknaan ayat ya, bagaimana kita kemudian memasukkan ke dalam kalbu kita, dan ini tinggal kita biasakan sehari-hari. Biasakan sehari-hari. Dari sini semuanya insya Allah akan muncul kebaikan-kebaikan, insya Allah akan muncul kebaikan-kebaikan. Baik, ini sekarang saya sudah diingatkan ada ini ya, sosialisasi sebelum tanya jawab ya. Tanya jawab dulu. Kalau saya mah tamu mah si gamayit tuh di kumaha ya diam aja. Ya mayat mah gitu ya. Mau dibalikin boleh, di sini boleh atau boleh nggak. Jadi yang sohibul hajat kumaha gitu. Sekarang pertanyaan, silakan. Ada yang mau bertanya, ibu? Bapak mau bertanya, ibu boleh, silakan. Dipersilahkan untuk bapak-bapak atau ibu-ibu yang ingin bertanya, cukup satu dari ibu, satu dari bapak. Boleh. Atau kalau mau ibu nanya, bapak yang jawab, boleh. Lebih enak lagi. Bapak. Boleh gitu, boleh. Ya. Untuk ibu-ibu sekiranya ada yang ingin bertanya tentang Pak Ustadz apa tentang apa nih Pak? Bagaimana kalau tentang merek yang tadi? Saya tahu tuh merek lipstick Maybelline kalau nggak salah. Tahu. Ya. Ya, gimana? Boleh tunjuk tangan siapa yang mau bertanya? Ibu-ibu, bapak-bapak? Nggak ada Pak Ustadz. Nggak ada. Ada. Malu-malu ibu. Bagi yang nanti saya udah pulang, aduh pengen nanya ini gitu ya. Biasa kan. Sok, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Tanya. Bapak-bapak. Untuk bapak-bapak ada yang mau bertanya tentang keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam membangun karakter. Ya? Ada. Jauh juga nih. Ini karena jamaahnya alhamdulillah ya penuh. Ini 30.000 orang di sini. Jadi panjang bertanya juga paling belakang itu. Ya, saya jadi gemeteran. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, nama saya Dian, saya warga di Blok B sini. Ya. Yang mau saya tanyakan tadi kan kata Pak Ustadz pada saat kita beribadah kita harus menghadirkan Allah supaya ya kita bisa konsentrasi, kita nggak ingat yang lain-lain yang seperti yang Pak Ustadz tadi sampaikan. Yang saya tanyakan bagaimana caranya kita menghadirkan Allah pada setiap kegiatan kita. Baik. Terima kasih. Itu aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau dijawab secara teori atau mau sedikit workshop? Ya, terima kasih. Dengan Ibu siapa tadi? Ibu Dian. Ibu Dian. Blok B, warga Blok B. Hafalnya. Saya langsung ya, kan? Langsung boleh. Pertanyaannya, bagaimana caranya menghadirkan Allah? Nih ya. Gini, kalau secara teori mah tadi udah dibahas. Bagaimana zikir. Zakaro, secara lughah zikir itu kan terambil daripada zakaro. Zakaro itu mengingat. Mengingatnya sebetulnya gini ya. Ibu Dian ingat wajah nenek ketika senyum, bisa ingat nggak? Bisa ya? Ibu bisa? Ibu punya nenek? Ya Bapak ya, coba ingat. Bisa ya? Oke. Sekarang coba ingat hadirkan pintu rumah
Warna pintu rumah ibu ada? Ada ya, Bapak ada? Itu visual mudah. Tapi sekarang Allah, gimana caranya? Oh, subhanallah, nggak bisa memvisualkan Allah kan gitu. Karenanya gini, kita itu menghadirkan Allah itu bukan visual, bukan apa-apa, tapi rasanya. Gimana sih caranya menghadirkan rasa? Nih Bu, ini mah yang mudah aja Bapak. Nih ya, Bapak-bapak, ibu-ibu, ikutin saya. Kita berimajinasi, ya. Kalau ada jeruk purut, ada jeruk nipis, Ibu bisa bayangin jeruk nipis? Bapak bisa? Yuk kita belah sama-sama. Belah dua. 1, 2, 3, belah. Nah, taruh di tangan kanan. Taruh. Betul? Bayangin beneran. Nih, bayangin, ya. Taruh dekat mulut. Sok, semuanya taruh dekat mulut. Siap? Hitung. Kita pencet bareng-bareng. 1, 2, 3, terus. Dah, cukup. Oke, sekarang jujur ya, saya mau tanya dari ibu-ibu semua, siapa yang merasa benar-benar tiba-tiba langsung jadi, ada nggak? Angkat tangan aja. Siapa? 1, 2, 3, 4, 5, 10. Udah, yang lain nggak terasa? Oke, nggak apa-apa. Bapak ada tadi yang ngerasa? Ada, angkat tangan. 1, 2, 3, yang lain nggak terasa? Oke, yang merasa tadi itulah yang khusyuk membayangkan jeruk purut. Yang lainnya nggak khusyuk. Paham? Tahu? Gampang apa? Jadi ketika membaca ayat-ayat Allah atau berdoa, bagaimana supaya khusyuk? Kalau nggak ada imajinasi, kumaha? Kalau nggak ngerti, kumaha khusyuknya? Ya, betul nggak? Nah, makanya harus sedikit ada gambaran pemahaman agar bisa khusyuk. Apa yang sebetulnya kita doakan, apa yang sebetulnya kita bayangkan. Ya, misalnya gini, kemarin ketika Ramadan iktikaf kita berdoa. Doanya apa? Doa waktu iktikaf 10 hari terakhir memperbanyak Tuhibul afwa fa'fu anna, ya karim, kan gitu. Allahumma innaka afuwwun tuhibul afwa. Oke, ya. Sekarang gini, saya mau tanya, Ibu tadi paling keras, Ibu tahu artinya itu apa? Apa artinya? Nah, bagus. Kita harus paham. Kalau bisa memahaminya secara, itu kan tahu arti. Kalau bisa memahami secara komprehensif, gini, nih ya. Allahumma innaka afuun, al-afu. Al-afu itu apa? Nah, gini. Kalau Bapak saya ampuni, tapi saya nggak mau maafin, bisa nggak? Lebih tinggi mana antara mengampuni dengan memaafkan? Nah, mulai paham ya? Oke? Dah, saya nggak mau minta ganti, udah nggak apa-apa, dah mau pergi aja. Tapi di dalam hati ini saya nggak mau urusan lagi sama dia, betul nggak? Oke, berarti saya ampuni, tapi saya di sininya al-afu. Allah yang sesungguhnya mempunyai pemaafan, ya. Tuhibul afwa, Allah menyukai, Allah mencintai orang yang menghidupkan pemaafan dalam dirinya, orang yang berani meminta maaf, orang yang memberikan maaf, orang yang menghidupkan pemaafan di dalam dirinya. Allah mencintai mereka. Karenanya fa'fu anni ya Allah. Ya Allah, ampuni saya, ampuni kami. Layakkah kita diampuni oleh Allah kalau kita tidak menghidupkan pemaafan di dalam diri kita? Ya Allah, ampuni, ya Allah, maafkan aku, ya Allah. Tidak ada maaf bagimu, tapi kita minta maaf. Tapi ada orang yang minta maaf, kita wah nggak mau. Saya nggak mau minta maaf sama dia. Saya senior, dia junior, dia boleh minta maaf. Layak nggak? Nah, itu maksudnya. Ketika kita paham doa itu, ya Allah, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya Allah. Langsung.
Jadi paham bagaimana sebetulnya menjadi tes ada apa? Nah, jadi bagaimana sebetulnya kita itu menghidupkan doa itu? Ya, disitulah kita menghadirkan Allah, paham nggak? Disitulah kita menghadirkan, ya ini dia. Di situ caranya kita menghadirkan Allah. Karena apa? Karena kita masuk ke dalam pemahaman itu dan nyambung, connect sama Allah. Ya Allah, itu udah hadir Allahnya, paham nggak? Kayak misalnya tiba-tiba, ini hal yang mudah gini, bapak susah, ibu susah buka kunci rumah, aduh itu kumaha itu, tambah panik, tambah susah, ya. Tiba-tiba ibu narik nafas, Bismillahirrahmanirrahim, kebuka. Bismillah itulah yang menghadirkan Allah, ya enggak? Enggak? Nah itu ya, baik. Begitu ya, kemudian ya jawabannya ya, supaya paham betul, jadi saya contohkan. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Kepada Ibu Dina nih, alhamdulillah dapat hadiah dari mana ini? Nah nggak tahu. Oh, buat dari panitia Ibu Dina karena sudah bertanya kepada Ustadz. Coba tadi banyak tuh yang nanya ya, banyak. Kemudian ini ada souvenir. Oh gitu. Ya, silakan nih, boleh Untuk dibawa. Ibu Dia dimohon untuk ke depan. Ibu Dian ke depan. Sebetulnya mah harusnya Ibu Dian yang menjawab yang dikasih, bukan yang bertanya, ya. Ya betul nggak? Ya. Bener. Kunaon deh? Terbalik tuh. Baik, mana Ibu? Dimohon dari. Oh ya, siap. Aduh, Ibu Dian. Mangga Ibu. Nih, oh di foto Ibu, mangga. Oh di situ Ibu tuh. Alhamdulillah ya. Barakallah Ibu ya, mangga. Tuh. Barakallah, terima kasih untuk panitia yang sudah memberikan hadiahnya. Baik, Bapak-bapak ya. Untuk bapak-bapak, Masih ada waktu atau bapak-bapak nggak mau nanya? Mau jawab aja kata bapak. untuk bapak-bapak ada yang mau bertanya atau mau hadiahnya aja? Nggak bertanya, gitu. Hadiah lipstick, Pak. Yang Maybelline tadi itu Pak Ustadz ya? Gimana? Ayo. Pak Ustadz, Pak Haji, ada yang bertanya? Nggak ada. Nggak apa-apa nih, kalau nggak ada langsung ke. Oh, apa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Agus mau bertanya Pak Ustadz ya. Ini ada juga yang mengatakan bahwa kalau kita untuk menghadirkan khusyuk itu dengan hati. Itu bagaimana Ustadz? Ya. Dengan hati, syukran. Ya, Afan. Terima kasih Bapak. Berarti pertanyaannya menghadirkan dengan hati itu lebih ditegaskan untuk apa, gimana caranya atau? Sebetulnya tadi itu hati. Iya. Ya, jadi sebetulnya tadi itu dengan hati Pak. Tadi itu bagaimana kan dari lisan ya, kemudian kita ke akal, mengimajinasikan itu kan itu wilayahnya di akal ya. Tetapi terus kemudian masuknya ke dalam hati, jadi menghadirkannya hati. Gitu. Jadi kalau kita beragama itu hanya berhenti di akal, ini yang masih akan menjadi kurang sempurna dan bermasalah Mbak. Kadang-kadang. Karena apa? Karena keimanan itu tempatnya di hati. Iya. Banyak hal yang tidak bisa dipahami oleh akal, tetapi bisa diterima oleh hati. Nah ini penting. Banyak hal tidak bisa diterima oleh akal, tapi bisa dipahami oleh hati. Misalnya gini, Rasulullah SAW itu Mi'raj ke Sidratul Muntaha, 7 lapis langit beliau lewatin. Akal yang mana yang bisa menerima ini? Hanya akal orang-orang yang beriman. Kalau orang tidak beriman tidak bisa menerima akal ini, betul nggak? Nah itu dia. Karena keimanan ini mahal harganya. Karena apa? Karena dia bisa kemudian
membuat akal ini digeser ke arah yang lebih dari hanya sekedar pikiran yang tata nilainya dunia. Kalau dunia ini harus kehitung semua, itu pun kita nggak bisa, itu pun kita masih belum bisa. Bagaimana sebetulnya badan kita ini ya bisa bergerak, itu pun sebetulnya masih belum bisa dipecahkan oleh sains. Ya. Ini sebetulnya kalau kita mau berpikir secara akal gitu. Jadi siapa yang menggerakkan ini? Gitu. Oh, saya yang menggerakkan. Ini tangan saya yang menggerakkan. Ketika tiba-tiba dia stroke, dia nggak bisa gerakin tangannya. Kenapa? Nah, jadi siapa sebetulnya yang memberi otoritas kepadamu untuk menggerakkan tangannya gitu? Udah Bu, kalau kita bicara ini masuk ke dalam filosofi atau filsafat lebih parah lagi gitu ya. Tapi intinya itu Pak. Intinya Ibu, secara mudah saya ingin sampaikan gini. Betapa kita kalau kita berzikir tadi ayat-ayat Allah, jangan berhenti di lisan, ya, jangan berhenti di pikiran, tapi coba masukkan ke dalam hati. Nah, di sini tempatnya. Itu. Karena kalau misalnya kita Bismillahirrahmanirrahim, ini lisan. Tapi kalau kita masukkan ke dalam akal kita dengan nama Allah, dengan nama Allah yang mana, yang maha pengasih lagi maha penyayang, Allah dengan semua nama-namanya, Allah subhanahu malikul qudusus salamul mu'minul muhaimin azizul jabbarul mutakabbir khaliqul bari'ul musawwir, dengan seluruh namanya Allah mengedepankan bahwa kalian kenal dengan aku yang mana. Yang terlebih dahulu harus kalian kenal bahwa aku mengedepankan kasih sayangku kepada kalian. Coba bayangin. Disitulah hati kita tergerak, ya Allah, saya punya Tuhan, Tuhan yang sangat sayang sama saya, Tuhan yang sangat betul-betul mengurusi saya, merawat saya, menyayangi saya. Karena apapun yang saya hadapi, yang saya kemudian hari ini saya kemudian alami, itu tentu sesuatu yang baik yang datang dari Tuhan saya, walaupun dalam bentuk yang saya tidak sukai. Nah, ini hati ini bicaranya. Ibu, bapak, hari ini tiba-tiba ada yang ibu nggak sukai, tetapi itu adalah bentuk yang terbaik yang Allah berikan kepada ibu. Karena apa? Karena ibu atau bapak harus melewati fase ini, insya Allah, dengan memahami bahwa Allah itu adalah Rahman dan Rahim. Saya yakin, saya percaya. Kenapa? Bahwa ini adalah sebuah kebaikan untuk saya, walaupun ini sesuatu yang saya tidak sukai. Paham nggak? Ini dahsyatnya pemahaman Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi satu aja Bapak Ibu ucapkan, masuk ke dalam pikiran, memahami semuanya, masuk ke dalam hati, langsung saat itu juga Bapak khusyuk langsung. Allah, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu. Walaupun sesuatu yang Bapak nggak sukai, tapi Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita lakukan. Hati Pak masuk, ya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz. Oh iya nih, susulan hadiah untuk Bapak. Alhamdulillah. Bapak di foto Pak, masa tadi Ibu Dian di foto, Bapak enggak? Nanti katanya Ustadz pilih kasih gitu. Bagian sama Ibu aja mau, ya sini Pak, kita foto. Ini Pak, bismillah. Salaman, oke siap. Siap, alhamdulillah. Afwan.
Ya, terima kasih Bapak, terima kasih Pak Ustadz. Dimohon tetap di sini untuk doa. Siap. Terima kasih Pak Ustadz Erik Yusuf yang telah memberikan kita semua pelajaran ilmu yang bermanfaat, yang insya Allah pastikan kita untuk menghafal dan mengingatnya agar kita kelak nanti bisa bertemu di yaumil qiyamah dengan syafaatnya Muhammad Rasulullah.